Sembah Kau dengan senang jiwaku. Ku sembah Kau dengan senang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita,
sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nomor GCC, Shalom. keren sekali. Oke, walaupun kita hanya segini mungkin karena banyak yang liburan ya, karena sudah masa liburan kan. Tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, amin. Oke, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit dari tempat duduk. Kita mau sama-sama baca di Yohanes 3 ayat 16. Oke, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Kita percaya Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini kita merayakan apa? Natal. Natal adalah? Iya, Natal. Natal adalah? Kelahiran Tuhan Yesus. Tanpa inisiatif dari Allah Bapa, tanpa kasih dari Allah, Tuhan Yesus mungkin gak akan lahir ke dunia ini. Gak akan mau jadi 100% manusia, karena Tuhan adalah 100% Tuhan. Terus habis itu dia datang menjadi 100% manusia supaya bisa mati, menebus setiap kita. Bukan hanya mati, tapi bangkit, mengalahkan maut, sehingga kita jadi milik kepunyaannya. Bukankah itu adalah berkat terbesar buat kita? Sudah sungguh layak dan sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh besar buat kita. Karena kita ada sampai hari ini, kita bisa menyelesaikan tahun 2025 dengan penuh ucapan syukur. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita, naikkan sembah kita di hadapan Tuhan, naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan akan setiap kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk boleh datang di hadapan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kasih-Mu yang menebus setiap kami, kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau lahir ke dunia, menjadi manusia, untuk mati menebus setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa.
lingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi
kebesaran-Mu mengatasi bumi Tuhan. Biarlah Engkau, hanya Engkau Raja di atas segala raja yang layak terima pujian, layak terima sembah. Buat semua yang siap memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan lebih lagi, semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Semua tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Jika Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. semua pujikan. Dia ku terpaku dan ku maju akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milikku. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari dipujikan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku mengenalmu. Masih penuh semangat puji Tuhan. Percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Percaya? Semua karena kasih-Nya, percaya?
Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama menyatakan apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu semua kata Tuhan. Amin. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Oh, inilah diriku dengan melodi untukku. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. Oh, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Kau mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. One, two, three, say. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan Put your hands up, RGCC. Semua aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. oh, say. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Segera hati memujikan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Oh, Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. semua karena Yesus. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima
maju ke depan. Rocky, ayo maju. Ayo, Cia, Kimi, Evan mana Evan? Cio sama Grace. Ada Cia, ada Cio. Ayo, Evan. Ayo Cio. Gak mau dia, oh ya sama Cio aja kalau gitu. Cio. Oke, Bapak Ibu, di depan kita ada anak-anak, yang lain sudah pada liburan guys ya, udah holiday. Walaupun mereka sedikit dan mereka masih kecil-kecil, tapi kita percaya bahwa mereka yang sekecil ini pun ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Oke? Kita berdoa, kita memberkati anak-anak di tempat ini. Allah Tritunggal kami yang kami kasihi, kami bersyukur buat setiap generasi yang Tuhan percayakan untuk kami didik, kami bina di dalam Injil-Mu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan mereka, kami memberkati mereka di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami mengakui kami sebagai orang tua, kami sebagai kakak sekolah minggu, kami tidak mampu mendidik mereka dengan 100%, menjaga mereka 100%. Tapi kami percaya, bukan dengan uang kami, bukan dengan kehebatan parenting kami, bukan dengan pengetahuan kami tentang Injil yang bisa mengubah hati mereka, tapi kami percaya hanya Injil-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat mengubah hati mereka, sehingga mereka dapat memandang Engkau lebih bersinar, lebih indah, lebih mulia dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini setiap minggu, setiap hari orang tua menanamkan benih firman Tuhan kepada anak-anak di tempat ini, kami percaya Engkau yang memberi pertumbuhan dalam benih itu. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat, kuat. Mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka pergi. Tuhan, tolong kami orang tua dan kakak-kakak yang tidak mampu ini. Kiranya pertolongan daripada Engkau memampukan kami mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Kiranya mereka boleh beribadah, bersukacita, mengenal Engkau lebih dari apapun itu. Mereka lebih mengasihi Engkau dibandingkan mama papanya, lebih mengasihi Engkau lebih dari teman-teman mereka bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya mereka boleh mengingat bahwa yang mereka miliki hanya satu, yaitu Allah Tritunggal yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap anak-anak yang siap beribadah dengan sukacita, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali.
sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya katakan begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali, saya baru lihat. Rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Yang disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh. Dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikannya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang. Bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai. Para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala. Mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terima iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus name. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan. Karena tidak ada satupun hal yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan
kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus,
bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Thank you Lord. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Oh, 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 ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Oh, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Kita mengucap syukur bahwa lewati hari demi hari, minggu demi minggu, sampai pada akhir tahun ini Tuhan sudah tolong kita semua. Terima kasih buat Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Raja Damai buat kami di tengah situasi yang tidak ada damainya di muka bumi ini. Tapi kami punya Raja Damai, yaitu Engkau sendiri. Biar itu menjadi kekuatan terbesar dalam hati kami. Kami bisa melewati tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur bahwa Engkau melindungi kami bukan karena kami orang baik, tapi karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu hari lepas hari, buat kebaikan-Mu yang bisa kami terima sekalipun keadaan kami belum berubah, tapi kami bisa melihat Kristus ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur. Biarlah hari ini pada waktu kami beribadah bersama-sama,
Kami merasakan Engkau jauh lebih indah, jauh lebih mulia, melebihi semua hal yang kami kejar di muka bumi ini. Kami bersyukur, biarlah hati kami ditenangkan hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu melampaui segala akal dan pikiran kami. Kau taruh dalam hati kami sesuatu hal yang ilahi, yang kekal, yang mengubah hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang memegang hati kami. Kami serahkan ibadah kami, renungan kami hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja, Roh Kudus menyertai kami semua. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ini pohon Natal masih ada ya. Ini sampai Desember tahun depan ini ya. Iya oke, sampai Desember tahun depan ini ya. Oke, karena sesuatu yang luar biasa memenuhi hati kita semua, amin. Kita ada di penghujung tahun ini dan ini ibadah terakhir kita di 2025 ya. Minggu depan kita off ibadahnya, tapi saudara tidak boleh off ibadah gitu ya. Saudara bisa ibadah di kota masing-masing yang pulang dan bisa beribadah bersama tubuh Kristus yang lainnya. Ya bisa merasakan ibadah di tempat lain bersama-sama dengan tubuh Kristus di tempat lain. Oke, kalau ada judul yang menarik, saya kasih judul hari ini, temanya compang-campingnya hidup. Oke, compang-campingnya hidup kita, namun Tuhan beranugerah. Katakan amin dulu dong. Amin. Oke, kalau siapa yang suka malam tahun baru biasanya? Saya suka sih ya, dulu tuh waktu kecil tuh seneng banget gitu. Seakan-akan malam tahun baru itu lebih lain gitu, lebih berbeda dari malam-malam sebelumnya. Biasanya beli cemilan lebih banyak, ya kan? Oh, mau nonton film sepuasnya gitu ya. Mau melean, iya Kimi. Oh, hore Kimi. Oke. Enggak apa-apa. Ini kan anak-anak ya. Anak-anak datanglah kepadaku kata Tuhan Yesus. Kimi. Bagaimana nih Kimi? Oke, jadi jangan lihat Kimi, lihat saya saja ya, lihat Tuhan Yesus, oke? Oke, biasanya itu beli cemilan ya, saya pikir wah nanti melean gitu ya. Pas biasanya jam 12 teng gitu, duar, oh seneng kita, wah kita mau melean. Ternyata ya enggak melean sih saya, tidur. Jadi ternyata malam tahun baru pun tidak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, sama aja ya kan. Cuman ya spesialnya kita nggak bisa tidur karena banyak dar gitu kan. Nah, tapi setiap hati kita waktu malam tahun baru mesti berpikir, wah 2026 atau waktu di 2024 kemarin, wah 2025 aku pasti akan mencapai targetku. Aku akan menikah di 2025 atau aku akan punya rumah di 2025 dan bla bla bla. Ternyata mungkin sampai hari ini belum terwujud, kita masih penuh perjuangan, kayaknya hidup kok masih begini-begini aja ya kan, capeknya yang gak habis-habis, rasanya tuntutan hidup kok ya sama, 2024, 2025 sama. Kita merasa aku pingin menampilkan sesuatu yang wow gitu loh di 2026 nanti, tapi kok rasanya sampai di akhir tahun rasanya aduh hidupku masih compang-camping, masih berantakan, tidak teratur. Kita kan sukanya kehidupan kita teratur ya, dompet kita selalu ada uangnya, rekening amin. Amin, happy, diberkatilah dompet happy hari ini, di rekeningnya aman gitu ya, digitnya berapa gitu di situ ya, kita merasa tenang, kita teratur rapi. Tapi ternyata kita semua mungkin ada di ujung tahun ini dengan keadaan yang tidak rapi, compang-camping, berantakan dan semuanya. Tapi bersyukur buat yang masih rapi sampai hari ini, keuangannya rapi ya kan, rumahnya rapi, gak berantakan. Tapi setiap kita seringnya merasa kalau ditanya orang, gimana menghadapi nanti tahun 2026, wow puji Tuhan, pasti Tuhan keren, ya Tuhannya keren, kitanya yang gak keren kadang ya. Kita merasa wow pasti keren, tapi sebenarnya hati kita ngempet. Aduh Tuhan,
kenapa kok aku sih gitu kan. Kadang gitu kan, kita merasa gak ada orang yang tahu tapi hati kita ngenes sendiri. Pengen teriak, kenapa hidup ini gak adil, kenapa bukan dia Tuhan, kenapa aku harus aku. Gitu. Kita kan suka orang lain susah ya gak apa-apa, yang penting kita gak susah. Nah kita sepakat hari ini kita akan menyatakan bahwa nanti pembicaraan kita tentang compang-campingnya hidup itu kita sebut sebagai perjalanan hidup yang dar-der-dor, oke? Colek temanmu. Perjalanan hidup yang dar-der-dor, bukan balon ini, oke? Semangat. Dar-der-dor, merasa compang-camping, babak belur, merasa sendiri masih ada sampai akhir tahun ini ya. Merasa harapannya enggak terwujud. Rasanya sampai kapan aku menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Karena kita pikir, oh hidupku kok gini ya, kok loyo ya. Kok hari-hari kok harus kerja, bangun pagi, masak. Siapa yang bangun pagi masak gitu. Merasa capek tiap hari, tapi marilah kita mau ngomong bahwa Alkitab tidak menyangkal kenyataan hidup kita. Ya, Alkitab itu enggak halu gitu ya. Oh, tenanglah, hidupmu di 2026 pasti cemerlang. Bersinar. No. Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa banyak dari kita akan mengalami proses. Kita akan hidup melalui jatuh bangunnya kehidupan yang berdosa ini. Kita banyak compang-camping. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab, Perjanjian Lama, yang akan kita bicarakan hari ini. Oke? Ya. Siapa yang enggak kenal Yusuf? Ucup. Siapa yang enggak kenal Yehuda? Kenal semua ya? Yusuf anak keberapa? Ayo tes dulu, Yusuf anak yang keberapa dari Yakub? Bisa jawab, nanti dapat hadiah dari Ko Alek ya? Oke. Dapat hadiah dari Ko Alek katanya. Siapa yang jawab? Ko Alek yang jawab. Ya Ko Alek sendiri dapat hadiah sendiri ya. Yehuda anak keberapa? Ayo angkat tangan. Loh, siapa bilang 10 tadi? Salah ya. Yehuda anak keempat. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana Yusuf adalah bayangan Kristus. Siapa yang enggak suka sama Yusuf? Si Ucup ini pria hebat, ya kan? Kuat menahan godaan. Tante Potifar yang cantik, seksi, bahenol pun lewat. Dia enggak tertarik, bukan enggak tertarik sih, tapi dia bisa menguasai hormonnya. Ya kan? Dia bisa menguasai itu dan Yusuf selalu tampak sempurna di mata kita, benar nggak? Kalau para mama ini nanti kalau kasih pilihan jodoh gitu buat anaknya, Yusuf masuk nomor 1 pasti, asik ya kan? Sudah ditetapkan oleh Angel nanti kalau anaknya, ya kan asik. Cari yang namanya Yusuf ya dek, harus excellent gitu ya. Kita berpikir kalau lihat Yusuf, kita pingin kayak Yusuf gitu kan? Kita ngomong gini, aku harus excellent. Supaya Tuhan memberkati aku. Padahal kebalik, Yusuf bisa excellent karena Tuhan menyertai, ya kan? Jadi seperti itu. Yusuf adalah bayangan Kristus. Dia nampak sempurna, tapi ya masih banyak kekurangannya. Bayangan Kristus. Nah, tapi yang Yehuda, nah kita belajar dari Yehuda, anak keempat dari Yakub. Yehuda dapat menjadi gambaran anugerah Allah. Hidup Yehuda ini sangat kontras dengan yang namanya Yusuf adiknya. Ya, banyak kegagalan, noda, komprominya luar biasa. Namun, kenapa malah silsilah Yesus ada di Yehuda, bukan Yusuf? Kalau saya milih, ya saya milih masuk silsilahnya Yusuf dong, bersih dia. Tapi kenapa Yesus masuk ke silsilah Yehuda? Yang berzina dengan siapa? Mantunya sendiri. Loh iya loh, tidur dengan mantunya sendiri. Namanya siapa? Tamar, hore gitu ya. Tamar, jadi dia ini kacau hidupnya. Dia meninggalkan saudara-saudaranya itu, dia tinggal di daerah Adulam, daerah orang Kanaan.
Jadi dia benar-benar dikatakan meninggalkan itu benar-benar dia terpisah lama sama keluarganya. Dia meninggalkan keluarganya. Jadi benar-benar Yehuda ini bukan gambaran yang sempurna. Tapi Yehuda adalah gambaran anugerah Allah. Amin. Nah, kita lanjut langsung ya. Dampak dosa. Nah, kita belajar dari Yehuda dan nanti ada beberapa nama, satu nama lagi bukan beberapa nama. Kita akan belajar. Apa itu pragmatisme? Katakan, pragmatisme. Kurang keras akhir tahun, pragmatisme. Kompromi. Oke, kalau sama saya harus seru ya. Saya akan menyampaikan istilah baru ini buat saudara. Pragmatisme dosa. Jadi ada jebakan-jebakan. Jadi dosa itu bukan yang nampak besar, yang membunuh orang, ya kelihatan itu sudah dosa. Tapi ada namanya dosa pragmatisme. Apa itu? Dosa yang memilih aman daripada memilih benar. Katakan, memilih aman daripada memilih benar. Itu namanya pragmatisme. Dosa bukan selalu tentang melakukan kejahatan yang besar. Dosa muncul dalam bentuk pragmatisme ini karena hati kita apa? Licik. Hati kita ini ada maunya banyak. Pragmatisme adalah waktu kita berkata seperti ini, yang penting urusan beres cepatlah. Yang penting semua senang. Meskipun kita harus mengorbankan kebenaran. Itu contohnya. Daripada ribut, aduh ini bertengkar ya. Aku mau negur sih, tapi enggak enak. Nanti tersinggung. Nanti Diki tersinggung kalau aku tegur. Gitu. Wes lebih baik diam aja. Gak usah tegur-teguran wes. Ya kalau Diki terus begitu ya aku serahkan ke Tuhan aja. Itu namanya abu-abu. Jadi kita lebih mementingkan sesuatu yang di luar. Nampak abu-abu tapi kita mengorbankan yang namanya kebenaran. Ini biasanya orang-orang yang cinta damai, orang-orang hijau itu kadang mundur luas. Nanti dulu lah. Lah itu bisa terjebak di area-area seperti ini. Tapi bukan orang hijau aja ya, orang kuning ya, modelnya suka menyenangkan orang gitu ya. Itu bisa terjebak sama yang namanya pragmatisme dan kompromi. Fokus utama pragmatisme dan kompromi ini apa? Manfaatnya dulu, hasilnya dulu. Yang penting aku dapat hasil dulu. Yang penting aku mendapatkan sesuatu, orang lain ngurus apa enggak terserah. Yang penting berhasil dulu. Terus kalau efektif, bekerja, menghasilkan, tak ambil. Boleh ini berarti. Ukurannya apa kalau pragmatisme ini? Keuntungan, aman untuk diri sendiri. Coba cek, seringkali kita seperti itu enggak? Dalam setiap cerita kita ya, ngambil keputusan, ngomong sama orang, menyampaikan sesuatu, apakah kita ini ternyata masih pragmatisme. Masalah rohaninya itu kebenarannya tidak jelas, abu-abu. Kita mudah berkompromi dan pusatnya adalah diri sendiri. Ya. Jadi cek sekarang renungkan. Jadi jangan renungkan refleksi tahun 2000 apa kok refleksi? Apa biasanya kalau akhir tahun resolusi apa mau lebih baik lagi. Renungkan ini dulu. Apakah aku sejauh ini setahun ini masih pragmatisme ya? Rajin ibadah tapi aku masih suka kompromi. Kebenaranku mah abu-abu. Yang penting orang senang aku syukurlah gitu. Sampai mengorbankan yang namanya kebenaran. Pusatnya pastilah diri kita sendiri bukan Tuhan. Kompromi sebagai racun yang pelan-pelan menggerogoti hati kita. Kita sering kompromi itu terlihat bijaksana di luar. Sudah gak apa-apa wis lah oke. Ya kan seakan-akan kompromi itu baik. Misalnya di kantor, semua orang yang melakukan ini enggak apa-apa lah. Yang penting enggak aku lakukan di gereja tuh. Tidak sama teman-temanku gereja loh. Aku sama orang-orang kantor. Tidak apa-apa wis. Kompromilah dikit lah. Jinjailah dikit lah. Oke lah. Nah itu kompromi. Kompromi dengan nilai keluarga misalnya. Karena tuntutan keadaan ya sudahlah ya kita ikut aja ya. Tidak apa-apa wis nak. Ikut toh. Tidak apa-apa wis. Nanti mama yang tanggung jawab. Nah, mama yang tanggung jawab. Mama yang maju wis. Tidak apa-apa wis. Kamu atur aja wis. Masalahnya setiap kita suka berkompromi tanpa kita sadari. Kita sedang membuat hati kita semakin compang-camping kalau kita memilih bertindak secara
pragmatisme dan kompromi. Mari kita cek hari ini, kita evaluasi hati kita. Sejauh ini kita cuma minta Tuhan menolong kita, Tuhan menjawab doa kita, tapi kita suka pragmatisme. Kita suka kompromi dalam banyak hal. Jadi contohnya adalah Yehuda. Yehuda ini adalah orang yang lebih memilih yang aman ketimbang yang benar. Coba kita baca sama-sama ya, cepat ya. Loh ini jamnya kok gak jalan ya? Enak 45 menit terus aku. Banyak kali waktuku. Oke. Kejadian 37 ayat 18. Gantian aja ya. Saya dulu, setelah itu saudara. Saya enggak kasih warna-warna gitu ya. Saya dulu ya, Kejadian 18, nanti saudara 19. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19. 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya pemimpinya itu. 21. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Lanjut. Ayo. 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, sumur itu kosong tidak berair. Lanjut. 26, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? 27, ayo. Jadi Kejadian 37 ini kalau dibuat film keren kali gitu ya. Seru ini. Pertikaian antara sesama saudara. Jadi di sini saya mau cerita dulu tentang Ruben. Ini ya. Ruben dan Yehuda, oke? Saya mulai dari ayatnya yang ke-18 tadi. Jadi sebelum dari jauh itu saudaranya rasan-rasan. Kayak kita yang suka rasan-rasan, enggak ada orang ya. Nah, ini rasan-rasan. Arek iku lho. Sing jubai bagus, wih anak papa, wih anak gaya gitu. Tukang mimpi datang, mari kita bunuh dia. Ini enggak main-main, langsung dia ngomong, mari kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Tapi ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf. Ingat ya kata-katanya, ia ingin melepaskan Yusuf dan kepingin nanti dibalikkan ke ayahnya. Ingin, catat itu. Terus dia ngomong ini, jangan kita bunuh dia, jangan tumpahkan darah lah, ya lempar aja Yusuf ini ke sumur yang kering nih. Sumur kering tuh biasanya ada kalajengking gitu ya, ada kecoa, mana ya, coa, gitu ya. Ini ada kalajengking, ada macam-macam, ya, ada tokek di sana, ya kan? Kita jangan bunuh dia, wis masuk no situ aja, jangan diapa-apain deh anak ini. Dia pikir nanti dia akan melepaskan Yusuf waktu nanti yang lain pergi. Nah, Ruben ini anak keberapa? Anak ke-1. Minta hadiah pada suamimu ya. Oke, yang menang istrimu sendiri ya, Lek. Jadi dapat hadiah. Jadi Ruben itu anak pertama. Tapi tahu kesalahan Ruben terbesar apa? Bisa jawab saya? Ini santai refleksi kita. Ada yang tahu kesalahan terbesar
koko kita yang pertama ini, koko mereka yang pertama ini apa? Apa rek? Berzinah dengan Advent. Apa Advent? Cepat. Kamu Advent, aku Kristen. Oke. Wow, mantap. Siapa namanya? Oh ya, gak apa-apa wis. Pinter. Minta aku Alek ya. Oke, berzinah dengan gundik ayahnya. Namanya Billy, bukan. Bilha. Kok Billy sih? Bilha. Ya. Billy ngawur ya, kamu kira Ruben Pelangi? Bukan, sama Bilha. Bilha ini gundiknya Yakub dari siapa yo? Rahel. Ya, Bilha itu budaknya Rahel ya. Oke? Jadi tidur ini di sini bukan tidur ya. Nanti cari ayatnya sendiri. Itu tidur itu artinya melakukan hubungan secara seksual. Gitu. Tadi pagi-pagi juga bahas tentang itu ya. Sama siapa tadi ya? Oh. Oke. Waktu Yusuf dibuang ke sumur itu juga usulan Ruben, bener enggak? Yang pertama yang ngusulin Ruben ya. Nah, saya berpikir bahwa ini Ruben ini kan koko pertama, tapi Ruben sudah kehilangan wibawanya. Kehilangan wibawanya. Ya. Salam. Oke. Jadi Ruben sudah kehilangan wibawa. Ya. Karena apa? Karena dia nggak cocok sudah jadi koko. Adik-adiknya nih. Walah, koko ini malah berzina, melakukan hubungan tidur sama Bilha, gundiknya Yakub nih, gundiknya papanya ya. Jadi merasa gagal, Ruben pingin membenahi mungkin. Jadi dia akan berusaha ngambil hati ayahnya gitu. Wis, jangan sampai dibunuh nanti kalau aku kasih Yakub ke papa nanti mungkin bisa dipulihkan. Loh, hak sulung itu penting soalnya. Dia sudah kehilangan sebenarnya, kehilangan hak sulungnya. Ya pada akhirnya karena dia berkompromi dan apa ini sebenarnya tipe apa dia? Pragmatisme. Dia ini nggak mau resiko, nggak mau bertengkar, merasa takut sama saudara-saudaranya yang lain. Dia ngomong gak usah dibunuh lah, buang aja ke sumur. Harusnya lebih tegas sebagai koko toh. Harusnya bisa lebih tegas. Gak boleh ya, ngawur kamu ya. Lebih baik aku yang mati. Enggak, tapi dia milih jangan. Dengan caranya sendiri, nanti kalau sudah orang-orang pergi, yang lain pergi, nanti aku selamatkan dia. Tapi pada akhirnya Ruben kehilangan kendali atas situasi. Seringkali secara pragmatisme kita pikir kita berhasil mengendalikan situasi kita. Kita lakukan ini itu, kita atur sendiri pakai cara kita. Ternyata pada akhirnya kita kehilangan kendali dari situasi kita sendiri. Karena kita suka kompromi, sama seperti Ruben. Pada akhirnya dia teriak mencabik bajunya. Wah, compang-camping bener. Saya mau bawa bajunya suami saya sih ya. Yang sobeknya sampai segini itu loh. Yang tahu itu pasti ketawa ya. Compang, dia marah, merasa dia menyesal. Itu ada nanti di ayatnya yang berikutnya sudah baca aja. Dia marah, kemana anak itu? Dia nangis-nangis. Sebenarnya nangis karena apa? Ya nangis untuk dirinya sendiri lah. Bukan untuk orang lain. Dia waduh gagal aku. Yusuf sudah dijual ke Mesir. Jadi penyesalannya lebih ke reaktif. Lebih berfokus pada diri sendiri. Jadi dia mengusulkan sesuatu yang abu-abu, pada akhirnya dia kehilangan. Kehilangan kendali dari situasi yang dia atur secara kepentingannya sendiri. Nah, kalau saya mau ya, Ruben dan Yehuda, kita semua adalah mereka. Kita sering seperti itu. Misalnya Yehuda juga nolong enggak di ayat keberapa tadi? 26, ini loh. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Percuma, lebih baik. Nah, kasih usul dia. Yehuda ini model apa? Oportunis dia ini. Ya, mari kita jual aja. Lumayan untuk cuan. Ayo, siapa yang enggak suka cuan?
Semua kita suka cuan, ya kan? Termasuk Yehuda ini, ternyata suka cuan. Dia bahkan lebih memilih jual aja wis, tapi dengan gaya pragmatismenya gitu ya. Ya daripada dibunuh percuma, buat apa darahnya kita tanggung. Lebih baik kita jual, kita dapat untung. Nah, kita pun sama kayak mereka. Kita enggak lebih baik dari Ruben, kita enggak lebih baik dari Yehuda. Kita semua adalah mereka, ya kan? Daripada Yusuf, kita ini lebih mirip mereka. Benar enggak sih? Kalau Yusuf itu digoda kuat, kita digoda melebes. Ya kan? Kita seringnya banyak jatuh, kita sering berbohong demi keuntungan diri sendiri. Kita mendiamkan ketidakadilan demi rasa aman hati kita. Kita ini enggak mau beresiko. Gak mau berani negur orang hanya karena takut kehilangan pertemanan, takut ini dan itu. Sama akhirnya kita ya mirip kayak Ruben dan Yehuda dalam banyak hal. Kita compang-camping seperti mereka ketimbang seperti Yusuf. Oke, kita akui mari di akhir tahun ini kadang kita berpikir, wah kita mau resolusi yang keren-keren. Cobalah, kita ini orang-orang yang compang-camping kayak Ruben. Ruben ini kehilangan hak sulung. Yehuda, ya nanti ada cerita yang luar biasa dari Yehuda. Yehuda ini setelah Yusuf dijual, gak tahu ya dia seperti apa, akhirnya dia meninggalkan keluarganya, lama sekali. Dia berteman dengan Hera, namanya itu saudara cari tahu. Itu orang Adulam. Dia bergaul dengan orang-orang di luar keluarga ayahnya. Dia hidup sesuai orang-orang itu dan akhirnya dia menikah dengan orang di sana. Menikah loh dia. Tapi memang dia bukan tipe kayak bapaknya yang banyak suami, banyak istri. Dia istrinya satu sampai mati ya itu aja. Gak tahu namanya siapa, cari tahu. Dan sampai dia punya anak, ayo. Nah anaknya siapa namanya? Saya kini belajar lagi. Oh, ada yang namanya Onan. Itu nanti sampai ada istilah onani, yaitu lahir dari situ. Itu babak belur, keturunannya itu hancur. Mereka berdua, sampai satunya ya, yang saya ingat ya Onan itu aja. Itu benar-benar dibunuh oleh Tuhan, istilahnya seperti itu. Maksudnya seperti ini, Tuhan membuat mereka selesailah cepat mati gitu. Karena kejahatan mereka luar biasa di mata Tuhan. Nah saya kasih ayat ini, titik balik Yehuda. Jadi Yehuda itu kalau jadi apa ya, nenek moyang leluhurnya Yesus, itu babak belur banget, jelek banget, ya kan? Karakternya itu waduh gak cocok. Kalau Yesus ada di silsilahnya Yehuda, sudah sama Tamar menantunya sendiri dan semuanya. Nanti sama menantunya inilah lahir dua kembar yang dipilih Tuhan tuh yang namanya Peres. Katakan Peres. Biar kalian ingat, ya Peres bukan meres ya, Peres. Ya, kita baca titik balik Yehuda. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak. Jadi setelah kisah ini ya, tapi saya baca dulu aja. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawa kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Anak itu siapa? Benyamin ini ya. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi setelah sekian purnama ceritanya, asik, terjadilah kelaparan. Yusuf sudah diangkat jadi mangku bumi. Wabot ya mangku bumi. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi mereka kan enggak tahu. Mereka kelaparan, pokoknya Tuhan bawa arahkan mereka menuju ke Mesir, di mana Yusuf memerintah. Mereka harus cari beras dan semuanya, gandum kok beras dan semuanya ya. Jadi mereka ke sana. Nah, pada waktu itu ada trik-trik dari Yusuf yang memang Tuhan pakai untuk memurnikan keluarga saudara-saudaranya Yusuf ini. Jadi memang Yusuf ini sengaja bikin trik yang kalian baca aja sendiri ya, gimana supaya mereka ini tertahan. Jadi mereka ini kena dramanya si Yusuf. Gimana Yusuf akan ngatur
supaya mereka tuh mungkin ada pengakuan dan semuanya ya. Ini yang diatur adalah Benyamin. Jadi ketahuan bahwa Benyamin itu naik apa mereka ya, onta atau naik keledai. Pokoknya barang-barangnya Benyamin tuh disimpan ada miliknya Yusuf gitu loh. Jadi kayak nyolong, nyolong. Jadi di situ ketahuan, ditangkap, wah mateng kon kata ya. Karena ya udah ada janji. Karena Benyamin ini sebenarnya perjalanan pertama nggak dibawa, karena nggak boleh. Bapaknya terlalu cinta Yakub nih, Yusuf sudah pergi, sudah mati, anak Benyamin nggak boleh dibawa. Wah, cinta. Kalau karena lahir dari siapa? Rahel, ya kan? Jadi tapi Yusuf pada akhirnya kamu boleh datang lagi, tapi bawa adikmu. Triknya Yusuf luar biasa. Akhirnya Yehuda ngomong sama Yakub, sudahlah Pak, saya yang nanggung anak ini. Kalau anak ini apa-apa, aku yang maju. Aku yang akan bersalah kepadamu seumur hidup. Bayangin seorang pecundang model Yehuda yang luar biasa ngeri kelakuannya. Bahkan dia, kenapa Tamar sampai melakukan hubungan dengan mertua, kok mantu sih? Ya, mantu dan mertua. Kenapa? Karena Yehuda tidak menepati janji sama Tamar. Dia itu dikasih janji, tunggu anakku yang paling kecil, gede ya, nanti tak nikahkan sama kamu. Tapi ditulis di dalam Alkitab bahkan secara jelas, ya Yehuda mikir gini, kalau nanti tak kasih lagi matek meneh ke anakku gitu kan. Jadi dia ini punya trik tidak memberikan anaknya yang paling kecil kepada Tamar. Tamar pun salah, pakai caranya sendiri dia atur sampai Yehuda bersetubuh dengan dia, tidur sama dia. Karena dia berpikir Tamar ini bukan mantunya, pakai gaya model orang zaman dulu itu kalau perempuan nakal ada gitu loh. Jadi dikira ini wanita nakal. Jadi dia bersetubuh sama Tamar mantunya Dewi. Gak tahu mungkin zaman dulu gak ada lampu kali ya. Gak kelihatan gitu kalau itu mantunya, aku yang gak ngerti juga. Apa waktu bersetubuh tuh gak lihat kalau itu mantunya. Pokoknya terjadi Tamar hamil. Jadi Yehuda ini pecundang sebenarnya. Tapi berjalannya waktu, saudara percaya bahwa anugerah Tuhan melebihi dosanya Yehuda. Amin. Jadi waktu itu malah lewat proses yang ada, dia berani ngomong, hambamu ini akan nanggung anak ini. Jadi kalau anak ini ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Akhirnya Yakub merelakan Benyamin pergi. Dan benar kejadian Benyamin ketahuan mengambil ya, mencuri punyanya Yusuf. Akhirnya Yehuda lah yang sampai keluar perkataan ini. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini yang tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Seorang yang gagal bolak-balik, takut menghadapi saudara-saudaranya, bahkan dia rela adiknya mati, adiknya dijual daripada dia ada apa-apa. Pada waktu itu Tuhan mengubah hati seorang Yehuda sampai ngomong seperti itu. Dan biarlah anak itu pulang, aku yang nanggung. Itu sesuatu perubahan yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah kegagalan kita, ini Kejadian 49 ayat 10 saya tulis di sini. Ini sebelum Yakub apa bahasanya? Bukan mati, menutup mata gitu, menutup usianya. Biasanya orang tua zaman dulu memberikan blessingnya ya. Nah ini blessing buat Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini janji memang setelah Yehuda berubah ya, tapi ini bukan berarti ini janji upah karena Yehuda berubah. Dari semula Tuhan sudah merencanakan bahwa Yehuda lah, dari keturunan orang brengsek ini, Allah turun melalui silsilah Yehuda. Dari Yehuda nanti terus sampai Daud, sampai keturunannya. Dikatakan tongkat kerajaan Yehuda nggak akan beranjak. Itu janjinya Tuhan.
Jadi yang menopang janji Tuhan siapa? Seperti janji nikah kita. Ini saya pernah ngomong, Tuhan sendiri. Apakah Yehuda setelah ini keren? Enggak juga. Tetap Yehuda adalah orang-orang seperti kita yang banyak kekurangan. Jadi ini bukan upah karena Yehuda berubah menjadi baik, tapi janji karena Allah setia kepada rencananya sendiri. Amin. Nah, saya butuh Diki untuk menyampaikan bahasa Inggris, Diki. Ya, anugerah tidak akan menjadi anugerah jika Tuhan berkewajiban untuk memberi pahala atas kebaikan. Jadi anugerah Tuhan tidak ditentukan dari kebaikan kita. Kalau Tuhan berkewajiban memberi pahala atas kebaikan kita, ya kita nggak akan pernah sampai ke situ. Jadi warisan yang kita adalah Israel yang dicangkokkan. Benar? Israel yang dicangkokkan. Berarti kita keturunan Yehuda secara rohani. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia yang datang, yang berhak atasnya siapa? Yesus sendiri. Jadi anugerah tidak akan menjadi anugerah jika Tuhan berkewajiban untuk memberi pahala atas kebaikan kita. Karena kebaikan kita seringkali kita dengar seperti kain kotor, enggak ada baik-baiknya. Nah, Kristus sang penjamin janji yang sejati. Lalu berkatalah, ini sampai kepada Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, hai Diki. Jangan kau menangis, hai Advent. Jangan kau menangis, hai Lydia. Jangan kau menangis, hai Oji. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Katakan amin dalam hati kita, semangat bahwa Kristus yang menjamin janjinya. Benar-benar dia yang paling setia sampai kita melihat bahwa kita ada memerintah bersama Kristus, sang tunas yang sejati itu. Amin. Jadi Kristus yang menjamin. Nah, the greatest blessing of redemption is not what God gives us, but that He gives Himself to us. Yang artinya apa? Adik, jawaban atas penderitaan itu, ya kan? Bukan Tuhan memberikan apa yang Dia bisa berikan, tapi Dia memberikan dirinya sendiri. Nah ini makanya saya kemarin kok begindang? Masih ada ini? Gak bisa ya? Gak bisa guys. Loh, kok gini ya? Abe. Terakhir saya kasih ayat yang kemarin di Komsel Keluarga Immanuel. Bisa dibacakan nanti di rumah sendiri bahwa hal terbesar yang Tuhan berikan itu adalah dirinya sendiri. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Mungkin ada lagu gunung meskipun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencanamu sempurna, ya tak mengapa, ya begitulah ya. Saya enggak hafal, tapi enggak apa-apa gunungnya enggak berpindah, it's okay selama engkau besertaku. Amin. Selama Tuhan beserta dengan kita, Tuhan setia. Jadi ada hal sampai Tuhan ngomong Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sampai pada akhirnya waktu kita punya Immanuel, maka kita bisa ngomong Ebenezer. Tadi dari mana Angel ya? Ebenezer, Allah beserta dengan kita. Sampai di sini Tuhan beserta dengan kita. Sampai di sini Tuhan menolong. Ya, waktu kita punya Immanuel, kita bisa ngomong Ebenezer. Bukan karena masalahnya selesai. Oh ini loh, sesungguhnya dia Matius 12 ayat 3. The answer to pain is not
an explanation, but the presence of God. Jawaban dari semua hal dalam hidup kita itu bukan penjelasan. Ada penjelasan. Kenapa aku Tuhan? Kenapa bukan dia? Kenapa aku harus ngalami ini tahun ini? Kenapa? Itu jawaban dari semua pertanyaan kita itu bukan penjelasan, tapi kehadiran Tuhan sendiri. Amin. Jadi jangan tanya terus sampai hari ini aku enggak ada jawaban dari Tuhan. Jawaban Tuhan itu adalah Immanuel. Dia sudah datang. Dan itulah hal terbesar sampai kita bisa ngomong Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong sekalipun masalah belum selesai. Tapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita di tengah model kita yang masih compang-camping, enggak rapi sama sekali, banyak hal yang runtuh mungkin di tahun 2025 ini. Tapi kita percaya bahwa kehadirannya mengalahkan semuanya. Amin. Saya undang dari KC Family, beberapa orang bisa datang. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan lewat pujian ini. Silakan yuk. Ada Happy, ada Rina, ada Angga, ada Lydia, dan tim bersama tim dari saudara, saya ajak untuk saudara juga menikmati kebaikan Tuhan lewat lagu ini. Bahwa kita ngomong tentang lagu ini, kita masih belum sempurna, amin. Kita masih banyak salah, kita masih compang-camping, kita masih berjuang dengan keadaan kita, tapi kita boleh bersyukur hari ini. Ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Sama Bapak Ibu dapat bangkit berdiri. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari gereja Tuhan kita bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun ini. Sesuai dengan rencananya, baik itu keberhasilan, semua dalam rancangannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencananya yang mengasihi Dia. Dan tetap kemuliaannya nyatakan karena rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Manusia mungkin bisa melihat kita gagal, tetapi Tuhan melihat kita melalui Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Ia melihat kita indah. Ia menyertai kita, Ia menguatkan kita. Bahkan Ia menopang janjinya sendiri kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Hingga dari Yehuda itu yang akan datang memerintah dunia ini di langit bumi yang baru bersama umat-umat tebusannya, yaitu kita. Apalah artinya jika kita memiliki seluruh dunia ini, jika kita kehilangan nyawa kita, jika kita kehilangan keselamatan kita. Tapi terpujilah nama Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia menganugerahkan kepada kita hidupnya sendiri, sehingga kita beroleh keselamatan. Hidup yang kekal. Tapi biarlah hidup yang kekal yang kita terima bukan untuk kita gunakan bagi diri kita sendiri. Tapi biarlah ini menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Privilege yang Tuhan berikan melalui pendidikan, melalui keuangan, melalui bakat, melalui kepintaran, melalui akses relasi apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu untuk menyerukan Injil kabar baik dunia yang sudah jatuh ini. Biarlah kita bersemangat, roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Sebab memang hanya itulah yang bisa kita kerjakan. Ekspresi ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan. Kita melayani Tuhan, melayani generasi, melayani gerejanya. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan.
yang compang-camping. Kami tahu kami tidak seberapa, tapi kami percaya Roh Kudus yang sudah Kau curahkan di dalam diri kami mampu melakukan segala sesuatu. Mampu kami melewati segala sesuatu. Kami bisa bukan karena kami mampu Tuhan, tapi karena Engkau yang memegang kami. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi karena oleh Roh-Mu. Kami percaya biarlah semangat Natal ini, semangat menyambut tahun baru ini melingkupi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik yang hadir, baik yang tidak hadir, Engkau berbicara dengan pesan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai tubuh Kristus yang lain untuk berbicara kuat di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan seluruh tahun ini, seluruh keberhasilan, kegagalan kami, seluruh apapun yang kami lewati, kami persembahkan sebagai persembahan untuk membuktikan bahwa Engkau tetap menyertai kami, membuktikan bahwa Engkau selalu memegang janji-Mu. Tidak pernah Engkau merugikan kami, tidak pernah Engkau Tuhan Yesus merencangkan rancangan yang buruk. Engkau telah merancangkan perancangan yang baik. Engkau yang memegang itu terus, bahkan mengantar kami kepada kesempurnaan. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian baru kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Setahun ini kami persembahkan, dedikasikan kami kepada-Mu Tuhan. Memang Engkau hanya yang Engkau saja yang layak. Memang hanya Engkau saja yang layak. Anak domba Allah, singa dari Yehuda, layak menerima pujian, hormat, syukur, segala pujian. Terima kasih, hormat, kemuliaan bagi anak domba, bagi singa Yehuda. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Kalau bukan Engkau, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tapi semua karena Engkau, karena anugerah-Mu, kami menayakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap sahabat-sahabat kami, rekan-rekan pelayanan kami, orang tua kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua berkat Tuhan yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami bisa melihat kepada-Mu, bahwa Engkau berkat terbesar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat pekerjaan kami bersyukur. Buat bakat, buat apa saja, kami bersyukur. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan cuma Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Karunia, kasih yang dari Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang membawa engkau dalam pengudusan dan penyempurnaan Allah sendiri. Itu terjadi dalam kehidupan kita semua, bertumbuh dalam rohani, sehat dalam jiwa, menjadi berkat bagi sekeliling. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat yang sama yang telah menyertai kita di tahun-tahun kemarin juga akan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Kami terima kekuatan ini, benar-benar bukan cuma sekedar kata-kata. Kami benar-benar menerima kekuatan dari Tuhan. Yang lemah, biarlah engkau berkata, aku ini Giborim, aku ini pahlawan. Bukan karena engkau mampu, tapi dia terlebih dahulu menjadi pahlawan kita. Biarlah yang miskin berkata, aku kaya di dalam Tuhan, karena dia yang kaya menjadi miskin demi kita. Kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini Tuhan.
Kami percaya, kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman penting yang Bapak Ibu Saudara harus